Terus Pak Nurhadi dipanggil sama suhunya, diajak masuk ke situ sama suhu. Setelah masuk bertiga, saya noleh ke belakang, balik lagi gini, ada uangnya banyak kan. Saya sampai heran, ini real ini, nyata ini. Jadi uang itu kelihatan numpuk gitu di atas apa tikar itu. Nah itu baru si Pak Nurhadi sama istrinya suruh ngitung sama suhunya. Hitung, setelah dihitung langsung dibungkus. Ditutup tikarnya, itu ditutup begini. Sobat ekspedisi Kang Odeng, pada malam ini kita bertemu lagi dengan Pak Eko yang kemarin sempat bercerita di video sebelumnya. Kini Pak Eko akan berkisah kembali dengan lanjutan cerita yang kemarin. Pasti penasaran kan? Inilah kisah dari Pak Eko yang pernah mengantarkan temannya mencari pesugihan hingga berhasil menikmati uang miliaran. Naasnya, sebagian teman Pak Eko meninggal dunia. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana, masih sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Itu katanya Pak Eko kan sampai ada yang meninggal. Cerita dari awal gimana Pak Eko? Jadi gini Kang, sebenarnya cerita yang kemarin itu kan berlanjut. Setelah kejadian di tahun 2016 waktu itu, setelah mereka bagi-bagi uang dan hilang tiba-tiba, itu mereka kan terus bertengkar. Setelah bertengkar mereka nggak saling menyapa. Nah, selang beberapa waktu secara diam-diam si Koko ini datang lagi ke suhunya. Koko ini ya nggak ngajak saya. Koko ini datang sendiri ke suhunya karena dia masih penasaran, karena sudah pernah lihat hasilnya dan tiba-tiba gaib uangnya. Dia berpikir, wah ini benar-benar nyata. Akhirnya dia datang lagi kan. Ternyata si suhunya ini langsung menolak mentah-mentah kedatangan si Koko ini. Karena apa? Ternyata di bank gaib itu juga berlaku blacklist. Itu katanya si suhu. Jadi orang kalau sudah pernah menggagalkan perjanjian hutang piutang itu, mau diajukan kemanapun nggak bisa. Akhirnya karena si Koko ini sudah terlalu banyak tekanan, berpikir terus Kang, ya gimana caranya ini misinya biar berhasil. Ternyata gini, waktu itu si Koko itu bilang nggak punya uang, itu sebenarnya dia punya uang. Dia saldonya itu masih ada sekitar 180 juta. Dia sendiri yang cerita ke saya. Dia itu kenapa nggak mau mengeluarkan uangnya yang 180 juta? Karena dia ragu sebenarnya waktu itu.
Wong dia itu butuh uang, tapi kok harus mengeluarkan uang banyak. Dia takutnya nggak berhasil malah raib semua uangnya gitu. Ini dia disembunyikan uang. Nah setelah tahu seperti itu dia berusaha lagi, tapi ternyata nggak boleh, ya ditolak sama suhu. Si Koko ini bercerita ke saya. Nah, di balik ceritanya Koko itu, teman-teman yang lama ini yang pernah bertengkar itu Kang itu sama pemikirannya kayak Koko. Mereka berpikir, loh ini loh nyata, artinya bisa benar-benar dapat. Hilang karena digagalkan oleh istrinya Koko kan gitu. Akhirnya kenapa kita nggak coba lagi kan gitu. Akhirnya si Koko ini nggak diajak, kan orang-orang ini juga tahu rumahnya si suhunya itu. Akhirnya mereka itu berkumpul lagi. Salah seorang dari mereka itu datang ke suhunya, mengajukan sendiri gitu kan. Ya itu Kang, yang datang ke suhunya itu namanya Pak Nur Hadi kan. Setelah dari suhunya itu mampir ke rumah saya. Kan rumah saya ini searah sama rumah suhunya, paling jarak sekitar 5 kilo. Kalau rumahnya Pak Nur Hadi itu sekitar 15 kilo, 16 kilo lah dari rumah suhunya. Jadi lewat rumah saya, akhirnya mampir. Mampir itu cerita. Kalau dari suhunya, saya tanya, lah kenapa sampean dari suhunya? Ngapain? Dia jawab, yo aku mau maju lagi, aku mau ngajuin sendiri. Terus gimana Pak? Bisa katanya, tapi suruh sama istriku, saya suruh ngajak istri ke sana. Terus kenapa toh Pak Saman kok ngajuin lagi? Saman kelihatannya usahanya jalan sukses. Loh, lah sapi yang kemarin itu pinjam ditagih kok. Saya pinjam seharga 12 juta terus tak kembalikan 17 juta janjiku kok. Sekarang ini ngejar-ngejar saya katanya gitu Kak. Terus ternyata dia itu utangnya juga banyak memang Pak Nur Hadi itu. Ya berkeluh kesah kan, cerita, akhirnya semuanya diceritakan kan ke saya. Oh dia itu punya tanggungan ke bank apa itu, mingguan bank titil itu, hampir setiap hari ada tagihan, libur hari Minggu toh itu ya itu. Jadi dia itu sebenarnya juga tertekan hidupnya, ditambah utang sapi itu yang bikin apa ya, bikin bendol kan. Bikin nekat akhirnya dia. Terus tak tanya, terus itu kan modalnya banyak toh kan, itu biaya banyak biasanya, karena saya tahu itu harus mundar mandir gimana, terus beli apa itu namanya, untuk apa itu namanya Kang, suguh ya, Sesaji. untuk sesajinya itu kan juga kadang yang diminta aneh-aneh. Di luar nalar yang diminta. Terus saya tanya, ada Pak modalnya? Nah ya itu dia yang bingung itu. Makanya mampir ke rumah tujuannya mau pinjam uang saya. Saya sendiri kan nggak ada dana waktu itu. Akhirnya rembuk punya rembuk, ngajak urunan lagi sama orang-orang yang dulu. Kecuali Koko ini nggak diajak, masih sakit hati mereka. Akhirnya ya wes, nanti kita kumpul-kumpul lagi sama orang-orang yang kemarin. Dan sebenarnya orang-orang yang kemarin tuh orang-orang yang baru kenal semua, bukan teman lama atau teman akrab, bukan. Cuman kayaknya sefrekuensi, orang-orang yang sama-sama butuh
butuh biaya, butuh dana. Akhirnya sepakat dikumpulin orang-orang kemarin. Cuman saya tanya, loh Pak, ini istrinya sampean apa mau? Itu urusan belakang, katanya gitu. Yang penting ada dulu ngumpul dana-dana ini, baru kalau istrinya itu katanya gampang lah diatur, nanti pasti mau, katanya gitu. Betul, ujung-ujungnya kumpul semua siap dana. Jadi orang 8 ini, 7 orang itu sudah siap dana sebenarnya kan. Walaupun nggak banyak ya, mereka tuh punya ya ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang cuma 2 juta. Cuman saya tok yang nggak punya dana waktu itu. Jadi saya memang nggak ikut turunan, cuman saya itu ikut nimbrung aja di sana. Akhirnya setelah kumpul ada gambaran dana. Si Pak Nur Hadi ini rembuk istrinya, ya omong panjang lebar, akhirnya mau istrinya mau. Terus si mereka berdua ini, Pak Nur Hadi sama istrinya ini, datang lagi ke rumah, ngajak saya ke suhunya, datang ke sana, ngomong-ngomong, dihitung harinya, suruh pulang. Belum pulang itu, oh iya Pak, suhunya itu ngomong, nanti saya 3 hari lagi datang ke rumahmu. Ya sama kayak dulu Pak. Jadi suhunya ini juga mau menyiapkan satu tempat untuk apa ya, untuk naruh sesaji-sesaji itu di ruangannya Pak Nur Hadi. 3 hari berikutnya itu terus datang ke sana kan. Jadi satu ruangan itu dikosongi, terus dikasih stiker, semuanya ditutup, lubang-lubang ventilasi itu ditutup. Cuman bedanya satu, ini sama suhunya dikasih mori, kain kafan. Terus ada jajan pasarnya 7 rupa, bunga 7 rupa, terus dupa, terus apa itu namanya, jenang apa itu namanya, jenang katul ya, kasih jenang katul itu. Sebelum suhunya pulang kan, suhunya itu berpesan kepada Pak Nur Hadi tadi, bahwa siapa saja nggak boleh masuk ke ruangan tadi, entah itu Pak Nur Hadi sendiri atau istrinya atau anak-anak atau siapa saja nggak boleh masuk. Jadi dikunci, karena kalau masuk itu efeknya fatal, bisa mati ya, pesannya suhunya. Dan suhunya bilang, tunggu informasi dari saya, nanti saya kesini lagi. Karena ya kayak dulu itu memang suhunya itu nggak mau pegang HP dia, jadi nggak bisa via telepon atau gimana, nggak bisa, dia selalu datang ya. Suhunya pulang itu jarak 2 hari, itu suhunya datang, ngajak ke Malang, datang lagi ke Gunung Kumbang. Ya seperti yang dulu, suhunya bawa mobil sendiri,
Kami bawa mobil sendiri karena kami nggak punya mobil, ya kami ngerental. Dan si Pak Nurhadi ini nggak mau bawa supir karena katanya gini, biar nggak ada yang tahu, cukup orang bertiga aja yang berangkat. Ini berangkat waktu itu berarti mobil 2 langsung ke Malang saat nyampe di sana ibunya masuk dulu ya, kayak dulu itu ibunya masuk, setelah itu setengah jam baru kembali. Dia ngomong, ayo kita istirahat dulu, katanya gitu, katanya suhu. Terus ya istirahat, makan-makan, terus bilang sini, kayaknya di sini tidak bisa, kita harus pindah lokasi. Suhunya itu terus ngajak cari hotel waktu itu, tidur di hotel, kembali lagi ke kota, waktu kota Malang, lupa saya hotelnya hotel apa. Besoknya lanjut, suhunya itu ngajak ke Gunung Kawi, di Gunung Kawi saya suruh nunggu di luar kok waktu itu, sama Pak Nurhadi juga nggak ikut sama saya. Agak lama kalau di sana, paling sekitar 1 jaman balik. Suhunya balik lagi, terus ngajak pulang tiba-tiba. Pulang kemana? Terus pulang ke Banyuwangi. Akhirnya pulang karena kami beda kendaraan, ya nggak bisa ngobrol sama suhunya. Yes, pulang akhirnya nyampe di rumahnya suhunya cuma berpesan begini, nanti 3 hari lagi saya datang ke rumahmu, tanya gitu. Terus sekarang pulang. Ya cuman itu, dari perjalanan ke Malang terus keliling-keliling di sana cuman dapat itu aja, artinya nggak dapat apa-apa beneran. Dapat 3 hari, suhunya itu ngajak ke Alas Purwo. Ternyata suhunya itu bilang tuh, ternyata pengajuan pinjaman itu sama suhunya ini ditawarkan ke sana-sana, nggak ada yang mau. Yang mau justru di Alas Purwo. Jadi kamu diajak ke sana, diajak ke Alas Purwo. Berangkat waktu itu malam minggu berangkat ke Alas Purwo. Sore ya, berangkatnya sore bukan malam. Kami nyampe sana malam. Ternyata di sana itu ada namanya Gua Buto. Jadi diajak ke Gua Buto sama suhunya. Waktu ke Gua Buto, saya ini nggak diajak. Jadi cuman mereka bertiga, di suhu sama Nurhadi sama istrinya. Tapi perjalanannya ekstrim ke sana itu kan. Perjalanan dari parkir mobil itu ini kurang lebih 3 atau 4 jam. Jalannya luar biasa. Setelah nyampe itu, mereka kan masuk bertiga. Itu
nggak lama, paling sekitar setengah jam. Itu perjalanan 4 jam itu cuman berangkatnya aja kan. Jadi kalau PP ya 8 jam. Waktu itu ya saya kan nunggu di parkiran itu berdua sama supirnya si Suhu, ngobrol banyak, nyamuknya juga banyak di sana. Itu nunggu mereka itu kembali itu sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu baru muncul mereka. Setelah itu pulang. Jadi perjalanan pulang ngobrol sama Pak Nur Hadi kan, cerita-cerita kan dia. Ceritanya itu jalannya luar biasa ekstrimnya maksudnya. Terus Pak, di sana ini Pak gimana katanya? Jadi di sana itu, ini ceritanya Pak Nur Hadi ya. Di sana itu setelah masuk gua, mereka itu duduk bersila semua. Di depan, paling depan itu Suhunya, terus belakangnya itu Pak Nur Hadi sama istrinya. Si Suhunya ini habis baca-baca mantra gitu paling sekitar 10 menit. Terus dia berdiri bilang ke Pak Nur Hadi, katanya begini, sebentar lagi goibnya datang, nanti kamu kalau dimintain segala sesuatu yang kamu tidak sanggup, kamu bilang nggak sanggup. Kalau dia minta anggota keluargamu, kau bilang kalau ini titipan Tuhan. Jadi apa yang kamu sanggupin ya kau bilang sanggup, kalau nggak sanggup bilang nggak sanggup. Setelah itu Suhunya keluar. Jarak 10 menit tiba-tiba datang angin kayak ini loh, katanya Pak Nur Hadi, angin kayak helikopter itu. Jadi datang dari atas itu sama baunya amis, kayak amis darah, kayak amis apa ya, baunya ular gitu, tapi menyengat baunya. Terus negosiasi mereka, tawar menawar ya. Ya benar katanya Suhunya. Jadi gaibnya ini minta garis keturunannya dari Pak Nur Hadi. Nah Pak Nur Hadi nggak mau, dia bilangnya kayak gitu, ini titipan Tuhan. Terus minta lainnya lagi, minta binatang apa gitu yang nggak ada di alam manusia ini. Pak Nur Hadi pun bingung itu binatang apa. Akhirnya dia juga nggak sanggup. Singkat cerita, punya keputusan itu minta kambing kendit, wedhus kendit itu loh kan, 1 pasang. Dan Pak Nur Hadi menyanggupi waktu itu. Akhirnya langsung bilang gitu aja. Itu ceritanya Pak Nur Hadi ya. Setelah itu kan pulang nih, sampai rumah Suhunya, terus sama Suhunya dipeseni, nanti kalau kamu sudah dapat apa yang diminta, kamu segera datang ke sini.
kamu datang ke sini malam Kamis Kliwon. Jadi kamu kesininya hari Rebunya. Minta gitu. Aku udah pulang kan, nyampe rumah, kumpul lagi sama orang-orang yang burunan itu, bahas nyari kambing kentit. Kan waktu itu sudah terkumpul dana itu dari urunan itu 30 juta. Jadi selang beberapa hari itu dapat kambingnya, kan gampang sebenarnya cari itu. Kalau kambing itu masih banyak ya. Dapat kambing kentit sepasang itu dapat harga 6 juta. Terus untuk biaya mondar mandirnya ke Malang sama keliling-keliling Panhari itu 5 juta. Pokok total semua sama keperluannya semua itu sekitar 15 juta. Nah, setelah dapat, karena waktu itu masih belum hari Rebo, dapatnya itu hari Minggu. Jadi nunggu sampai hari Rebo itu jadi dirawat sendiri kambing. Hari Rebo itu saya disuruh datang ke suhunya. Saya suruh datang sendiri ke sana. Di suhunya langsung dibilangi bawa ke sini kambingnya. Hari ini juga. Tuh, akhirnya terus bawa ke sana. Saya tak telepon kalau waktu itu Pak Nurhadi. Saya suruh datang ke suhunya. Saya nunggu di sana di suhunya. Benar, hari Rebo itu datang. Ternyata sih kambingnya ini kan sepasang ya, sepasang. Disembelih itu diambil kepalanya masing-masing, terus dibungkus model kepalanya, badannya dimasak ya, di sate, diguling, akhirnya sampai sore ya. Itu ternyata daging kambing itu suruh makan Pak Nurhadi sama istrinya sampai kenyang, sampai benar-benar nggak mampu makan lagi, baru boleh dimakan orang lain. Akhirnya nyampe sana itu jam, selesai upacara itu kan sekitar jam 6, setengah 7 langsung berangkat ke Gua Buto lagi, karena saya sudah tahu nanti ini bakal lama di sana. Saya sedia rokok itu 2 bungkus, autan karena banyak nyamuk, jadi sudah prepare saya. Bener, nah, nyampe di Alas Purwo, saya di tempat parkir, tetap saya nggak boleh ikut, saya suruh nunggu di sana. Itu sekitar jam 8 malam mereka jalan ke Bobuta. Saya nunggu sampai, saya sadar kalau itu nanti bakal sampai pagi. Perkira aku paling nanti ini jam 5 baru keluar. Ternyata enggak, malah ini lebih cepat. Jam setengah 3 itu sudah nyampe ke mobil lagi. Saya ketiduran waktu itu, dibangunin, diajak pulang akhirnya. Pulang itu saya kan penasaran, loh, sudah dapat uangnya, katanya gitu. Belum, tapi sudah dapat, ini langsung di rumahku uangnya, katanya gitu. Jawabnya singkat-singkat dia, Pak Nurhadi ini. Akhirnya gak banyak omong karena juga sudah payah dia. Langsung nyampe rumah Pak Nurhadi. Nyampe rumah Pak Nurhadi itu sekitar jam setengah 5-an, sama suhunya juga ikut ke sana. Pak Nurhadi itu
mau buka pintu ruangan yang ini, langsung dipenggak sama suhunya. Nggak boleh, harus suhunya yang buka pintu itu. Saya kan di belakangnya suhunya. Waktu suhunya buka pintu, saya kaget. Loh, kok nggak ada apa-apa, kosong. Cuman saya lihat yang kembang 7 rupa itu sudah layu, terus buah-buahan itu sudah apa itu, isut gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu. Terus Pak Nurhadi dipanggil sama suhunya, diajak masuk ke situ sama suhu. Setelah masuk bertiga, saya noleh ke belakang, balik lagi gini, ada uangnya banyak kan. Saya sampai heran, ini real, ini nyata ini. Jadi uang itu kelihatan numpuk gitu di atas apa tikar itu. Nah itu baru si Pak Nurhadi sama istrinya suruh ngitung sama suhunya. Hitung, setelah dihitung langsung dibungkus. Ditutup tikarnya itu, ditutup begini. Terus suhunya keluar. Suhunya keluar tuh Pak Nurhadi sama istrinya ikut di belakangnya. Terus dia berpesan suhunya, besok kamu harus datang ke rumahku, katanya gitu. Ya Gus, katanya gitu. Pak Nurhadi itu kan orang Madura, jadi kalau ada orang pinter dipanggil Gus gitu. Ya Gus, langsung pulang suhunya pulang. Pak Nurhadi ini nyuruh saya manggil teman-teman yang urunan, sambil dipeseni sama Pak Nurhadi, dipeseni gini, panggilan orang-orang yang urunan, sama kau pesen sama mereka, jangan sampai berantem, jangan sampai bertengkar, ini ada uangnya. Karena ingat yang dulu-dulu, katanya gitu. Oke, dong, panggil ngumpul dibagi, dihitung dulu, dihitung secara bersama-sama, totalnya semua itu 2M 700 juta total uangnya. Karena Pak Nurhadi yang punya hajat, dia dapat bagian paling banyak. Terus yang lain-lainnya ini, karena ini gini Kang ya, ini sifatnya kan dana pinjam di bank gaib. Jadi ini ada perjanjiannya untuk mengembalikan lagi. Kalau nggak bisa mengembalikan, ini fatal akibatnya. Akhirnya apa? Pak Nurhadi ini juga mikir, dia bikin perjanjian sama orang-orang yang dibagi uangnya ini, bikin hitam di atas putih itu waktu itu. Jadi ini pinjam berapa, si A pinjam berapa, ini pinjam berapa, dibikinkan perjanjian tertulis semua. Dan akhirnya apa? Setelah selesai dibagi, pulang. Si Pak Nurhadi ini kan disuruh datang ke suhunya, besoknya datang ke sana. Ternyata kan setelah nyampe rumah suhunya itu minta hadiah, karena sudah tahu ini berhasil, tak tanggung-tanggung minta hadiahnya. Apa? Minta sapi sepasang. Sapi itu harganya satu hampir 40 juta, sepasang itu 80 juta lah totalnya waktu itu. Bingung Pak Nurhadi, ini uang sudah dibagi. Akhirnya apa? Disanggupi, terus tapi pulang dulu. Pulang itu orang-orang yang urunan itu dikumpulin lagi, yang sudah dibagi uangnya, dimintai urunan lagi untuk beli sapi.
Tapi karena uangnya masih banyak ya dengan rela hati semuanya ngasih. Akhirnya berkumpul 80 juta, beli sapi, diantar ke rumah suhu. Setelah itu ya wis berjalan apa adanya. Saya kan waktu itu dikasih pinjam 100 juta saya. Saya bikin usaha untuk makelaran lah, jual beli sepeda motor. Waktu itu ya ada perkembangan. Setahun 2 tahun kami masih sering komunikasi, masih enak semuanya. Setelah 4 tahun kan, setelah 4 tahun ini ada yang pergi merantau, nggak kembali ke sini. Terus sudah jarang komunikasi lagi, bahkan ada yang nggak pernah ada kabarnya di antara kami. Pas tepat itu kan 2016 ya, 2016, 17, 18, 19, 20. Pas di tahun 2021, pas genap 6 tahun, itu kan saatnya mengembalikan uang itu. Jadi dulu waktu negosiasi sama Gaib, perjanjiannya 6 tahun harus mengembalikan. Dan cara mengembalikannya itu yang bisa cuman suhunya. Makanya suhu waktu minta hadiah itu, dia berpesan, kalau kamu nggak mau ngasih hadiah, saya nggak bisa bantu untuk mengembalikan uang yang kamu pinjam. Dan akibatnya nyawamu taruhan, kan begitu. Akhirnya pas genap 6 tahun itu nggak ada yang mau mengembalikan orang-orang yang dikasih bagian tadi. Cuman kalau saya karena sedikit ya, akhirnya aset yang ada itu tak jual, tak kasihkan ke Pak Nurhadi. Saya kasihan lihat, karena begini, pas tepat 6 tahun itu waktunya mengembalikan, dia kan nggak bisa mengembalikan. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Nurhadi itu mendadak ya, kondisi sehat seperti biasa, mendadak muntah darah kan. Ya itu. Mendadak muntah darah, terus sakit selama 1 bulan. Jadi setiap dia muntah itu darah wungkul-wungkul gede jempolan-jempolan, udah beku darah. Akhirnya apa? Ya istrinya itu ngajak saya untuk nyari orang-orang yang dapat bagian ini. Dan mereka itu sangat menyakitkan jawabannya. Saya nggak ada uang. Loh, singkat. Saya nggak ada uang untuk mengembalikan. Toh itu nggak ada jaminannya kok pinjam. Jadi mereka tuh jawabannya santai. Padahal istrinya itu sampai nangis-nangis minta dikembalikan. Lihat suamiku ini muntah darah sampai hampir mati waktu itu. Tepat 1 bulan Pak Nurhadi itu meninggal dunia. Innalillah. Sampai Pak Nurhadi meninggal pun teman-temannya ini nggak ada yang datang. Mereka itulah apa ya istilahnya, teman itu kalau suka ngumpul, tapi giliran susah lupa mereka. Makanya ini satu pelajaran buat kita, hati-hati memilih teman juga. Ujungnya setelah meninggal ya nggak cukup uangnya untuk mengembalikan itu. Akhirnya penderitaan panjang. Bahkan untuk mengembalikan itu sempat cari utangan juga istrinya Pak Nurhadi. Justru penderitaannya lebih panjang lagi. Jadi kesimpulannya seperti itu dari cerita itu, Kang. Jadi satu pesan buat teman-teman kita dulu. Kalian harus ingat, kalian itu teman-teman kurang ajar. Kalian kalau lihat video ini pasti kalian ingat sama peristiwa dulu. Jadi kalian jangan enak-enak menikmati
uang pinjaman itu. Satu saat kalian juga akan merasakan sengsaranya. Ingat ya, kalian itu teman-teman yang kurang ajar. Itu aja kan. Itu pesan buat teman-teman yang ikut pakai uangnya dan nggak mau mengembalikan. Teman-teman kurang setia ya. Iya, Itu berarti lewat nganu ya. Dulu itu lewat sadengan lapangan banteng itu ya. betul. Masuk ke kiri itu. Kalau kiri terus sampai ketemu pohon besar itu waktu itu. Katanya Pak Nurhadi, saya sendiri kan nggak ikut. Saya tahu itu tempatnya. Karena saya lama di Alasboro juga. Ternyata pagi itu banyak bantengnya di situ Kak. Iya, namanya sadengan memang banyak banteng. Lapangan banteng itu. Iya iya. Jadi itu Kang ceritanya, biar ini bisa dipetik hikmahnya buat para pemirsa video ini ya. Terutama para teman-teman yang mengkhianati ya. Oh iya, kalau itu pasti terjadi karmanya nanti. Terus Ya. kehidupan keluarganya Pak Nurhadi gimana sekarang? Ayo. Sekarang ini ya sebenarnya kasihan Kang, kasihan karena apa ya, minus, ekonominya minus sekarang. Nanti itu nganu ya, tumbal cuma satu kali itu apa nanti ada selanjutannya katanya suhunya. Gak pernah main ke suhunya lagi. Nggak pernah itu Kang. Ya, kayaknya Berarti ya, nganu ya, itu. tahun 2001 meninggal ya. Kan 2001 meninggal. Jadi 2 tahun kurang ya. Iya, kalau dari sekarang sekitar 2 tahun kurang lah. Ini meninggalnya apa Pak ke sana? Saya datang ke sana. Saya datang. Terima kasih atas waktunya Pak Eko. Oke. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.